Mewajibkan mandi ada 5. Yang pertama adalah junub. Junub ada 2 ya. Bisa kita maknai yang pertama adalah keluar mani dulu. Yang pertama adalah keluar mani. Baik sengaja atau tidak sengaja. Keluar mani baik sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, ada 2. Pertama, memasukkan. Bagi laki-laki memasukkan hasyafah. Atau kepala kemaluan ke lubang depan atau belakang, baik binatang atau manusia. Baik binatang atau manusia. Na'udzubillah. Makanya kalau kita menyentuh kemaluan binatang, batal wudu tidak? Tidak. Sering ketukar di sini. Padahal ini menjadikan wajib mandi adalah di saat memasukkan. Kalau seorang laki-laki masukkan lubang kemaluannya ke lubang binatang, kemaluan binatang, maka wajib mandi. Tapi tidak akan menyentuh, tidak membatalkan wudu. Ayo, lubang depan, lubang belakang sama, wajibkan mandi. Bagi wanita, kemasukan pada farjinya tidak diperluas lagi. Lubang depan, lubang belakang. Cuman biasanya ahli fikih membahas lubang depan. Lubang belakang itu hampir tidak pernah dibahas. Itu orang aneh. Makanya tidak dibahas. Jadi kemasukan lubang depan, lubang belakang oleh kepala kemaluan. Laki-laki
baik manusia atau binatang. Sengaja atau tidak sengaja. Naudzubillah, sebagai contoh saja. Diperkosa wajib mandi. Biarpun diperkosa sama binatang. Misalnya. Paham ya? Jelas ya? Bahkan jika, kita catatan kecil, bahkan seandainya, mohon maaf, kemaluan itu sudah terpisahkan dari orangnya. Kemaluan itu terpisah dari orangnya. Naudzubillah, contoh saja, mohon maaf nak ya, contoh itu mohon. Ada kemaluan dipotong, terus orang perempuan iseng dimasukkan. Wajib mandi. Tapi yang punya kemaluan tidak wajib mandi, karena sudah terpisah dari dirinya. Ada orang punya kemaluan dipotong, dimasukkan, wajib mandi. Jelas ya? Fahami, kalian fahami saja. Tidak usah bertanya urusan kasus homo dan sebagainya. Sudah jelas. Dosa besar dan hukum masalah janabah. Dan orang junub tidak harus selalu haram. Halal banyak, suami istri bersenggama. Biarpun tanpa keluar mani, tambahnya. Biarpun tanpa keluar mani. Kalau pengen praktis ya, yang kedua adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani, rinciannya kayak tadi. Laki-laki memasukkan kepala kemaluannya. Kalau seorang perempuan kemasukan kepala kemaluan. Wajib mandi. Yang ketiga adalah haid. Selesai haid, otomatis wajib mandi. Dan hukum haid punya fikih praktis, ya Allah, halaqah ke depan. Haid satu pertemuan sehari insyaallah. Haid selesai, haid praktis. Haid. Kemudian yang yang keempat adalah nifas. Nifas ada rumusnya sendiri. Nanti insyaallah dibahas satu persatu nifas. Yang kelima adalah melahirkan. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi melalui jalur normal atau tidak normal. Tulis semuanya. Operasi sesar wajib mandi enggak? Ini yang tidak normal. Keguguran wajib mandi? Selesai. Jelas ya? Melahirkan bayi atau bakal bayi, kalau dirinci, itu kenapa kok bakal bayi keluar wajib mandi? Ya, sebetulnya bayi itu kan pertemuan mani laki-laki dengan mani perempuan. Berarti manimu keluar, mani perempuan di situ kalau dibahas lebih jauh. Jadi apa? Keluar bakal bayi atau bayi, ya? Keluar bakal bayi atau bakal bayi. Melalui jalur normal atau tidak normal. Yang tidak normal namanya, contohnya sesar. Atau ada orang ajaib melahirkan dari mulut. Barangkali. Paham enggak? Baru itu melahirkan. Biasanya ada ditambah yang keenam, tapi yang keenam itu wajib bagi orang lain. Orang mati. Wajib bagi yang hidup memandikannya. Makanya Buya bahas 5 saja. Jelasnya 5 ya. Keluar mani sengaja atau tidak sengaja. Orang mimpi basah wajib mandi tidak? Mimpi. Tiba-tiba keluar mani ditemukan. Wajib mandi. Bersenggama. Na'udzubillah. Seorang suami menggauli istri di jalur belakang. Wajib mandi dua-duanya. Tidak normal. Kotor, busuk, haram. Ijma. Yang dinukil dari para sahabat Nabi itu adalah salah. Awas hati-hati, ada menggauli istri melalui jalur belakang. Katanya dinukil dari sahabat Nabi itu boleh.
Itu adalah pendapat yang sangat lemah dan itu menjijikkan. Tidak boleh dinukil. Biasanya itu disebut dalam kitab fikih muqaron. Hanya sekedar nukil qaul tapi tidak tahu sandarannya dari mana yang benar. Maka belajar fikih perbandingan harus hati-hati. Harus punya adab, punya akhlak. Baik, kemudian apa? Haid ada aturannya. Kalau tidak akan bisa bicara haid kecuali nanti sudah dibahas. Haid. Nifas ada pembahasannya praktis. Kemudian melahirkan. Masing-masing wajib mandi. Ada catatan kecil. Catatan kecil. Dia sengaja untuk catatan kecil yang penting. Dalam keadaan haid dan nifas, seorang wanita haram mandi besar. Kalau kalian dalam keadaan haid, masa haid, kalian mandi besar hukumnya haram. Masa nifas, mandi besar hukumnya haram. Karena mandi besar adalah ibadah. Sementara kalian tahu kalau kalian dalam keadaan haid, selagi haid masih deras, mustahil diangkat hadasnya. Kemudian kamu mandi besar, yang mandi besar adalah ibadah, hukumnya haram. Kalau keramas, kadang-kadang salah paham ini. Orang ngantuan kita ngomong mandi besar, ibu-ibunya atau anak santrinya dengar masalah keramas. Karena biasanya mandi besar pasti mandi besar tidak harus keramas. Keramas tidak harus mandi besar. Keramas kan pakai sampo. Orang mandi besar nggak usah keramas, nyemelup, nyelam ke air naik sudah beres. Nggak usah pakai keramas-keramasan. Yang penting air merata ke sekujur tubuh. Sementara orang keramas membersihkan diri, tidak ada masalah. Masa orang haid, Masya Allah, haidnya 14 hari, nggak mandi, nggak keramas. Pusing lah suaminya. Temennya pusing, mandi bersih. Kalau keramas, lihat, biasanya itu orang salah kuping. Kita ngomong mandi besar, dia ngomong keramas. Ini banyak, ini salah paham ini banyak. Nah. Termasuk diantaranya salah paham lagi apa? Belajar fikih, ngantuan. Kalau habis melahirkan wajib karena melahirkan. Kalau habis melahirkan wajib mandi. Cuman kalau ketumpangan haid, nifas, habis melahirkan ya tidak boleh mandi, haram mandi. Ini ustadz di sana itu yang mau wajib mandi, biarpun dalam keadaan nifas, haram mandi. Karena masih ketumpangan nih, kecuali habis melahirkan tidak keluar darah nifas. Ada wanita mulia Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak punya darah nifas. Dibersihkan oleh Allah, namanya Al-Batul. Enggak sempat punya hadas-hadas begitu. Ini manusia pilihan. Jika benar riwayat itu, dan tidak mustahil kalau Allah memilih sebagian hambanya untuk seperti itu. Jadi kalau ada seorang yang habis melahirkan kemudian nifas, maka tidak perlu mandi. Kalau keramas sih iya, biar bayinya enggak flu. Lihat bau ibundanya. Cuman sebagian orang itu wajib mandi sehingga dipaksa seorang ibu harus mandi besar. Nawaitul ghusla, saya mandi besar. Padahal dia dalam keadaan nifas. Jadi kalau ada nifas ya dah tunggu nanti kalau selesai ini nifas. Ini juga yang sering salah paham di masyarakat, maka ibu ya tekankan. Kalau habis melahirkan dilihat dulu dong. Kalau tidak ada nifas boleh dia Kalau ada nifas tidak boleh mandi besar. Tidak boleh mandi besar. Kalau mandi boleh enggak? Boleh. Yang wangi, biar tamunya enggak pusing. Baik. Nah, itu. Kemudian, catatan lagi. Yang sering ditanya menghabiskan waktu. Rambut yang rontok, kuku. Gimana hukumnya rambut sama kuku? Ini catatan kecil nak ya. Tapi ini pasti selalu ditanyakan ini, herannya itu. Kalau motong kuku waktu haid gimana? Kalau rambut rontok waktu haid gimana? Apakah harus dicuci atau tidak? Jawabnya adalah
Kalian harus paham. Kalian ngapain mandi besar itu? Kan begitu ya jawabannya. Kalau habis haid, kenapa kalian mandi besar? Kalian kalau habis junub, tidak wajib mandi besar kecuali di saat kalian mau sholat, membaca Al-Quran, atau tawaf. Kalau belum waktunya, misalnya, kamu sekarang sudah suci. Jam 7 lah pagi tadi suci. Kalian tidak wajib mandi kecuali kapan? Kalau kamu mau mau melakukan kalau masih beberapa jam lagi sholat, ya nggak wajib. Artinya kalian mandi besar itu untuk sholat. Berarti, ini pemahaman dulu. Agar orang kalau beri jawaban itu pasti, orang nggak ragu-ragu. Biasanya itu, Ustadz ngantukan itu gampang ragu-ragu. Atau santri ngantukan. Jadi, kalian mandi besar itu karena kalian ingin membawa sholat badan kalian. Jadi kalau ke sholat, badanmu harus sudah terbebas dari hadas harus dibebaskan semua dari hadas besar. Kalau ada jempolmu satu saja, lupa nggak kau basuh mandi besarnya, kau tutup, kau bungkus plastik, mandi besar, gosok, beres, sah atau tidak? Harus kamu basuh, selesai. Artinya, kalau kamu melakukan sholat, harus sekujur tubuhmu, itu harus sudah disucikan. Berarti kamu sholat, harus badanmu yang kau bawa sholat, suci semua. Paham enggak? Sekarang kuku yang kamu potong sama rambut yang rontok, kamu bawa sholat atau enggak? Terus ngapain kamu pikirin? Ini Ustadz ngantuan biasanya ini kan. Kenapa kamu pikirin? Wajib dicuci enggak? Enggak. Oh, enggak dibawa pakai sholat, ngapain dibikin? Dinukil dari Imam Ghazali, bukan kol mau tamat. Ada bagian kol lemah. Biar kalau sudah kol lemah, hendaknya harus dibawa dengan nalar dong. Jadi tidak wajib mencuci kuku, dipotong. Hanya para ulama jaga-jaga makruh, potong kuku waktu haid, potong rambut waktu haid. Mau jadi pengantin nih, mau dirapikan, potong aja sudah. Kok repot banget nih ya. Karena bukan wajib. Nggak ada masalah. Paham nak? Jadi cara memahamkan begitu nak. Jadi rambut yang rontok sama kuku yang dipotong wajib dimandikan tidak? Tidak. Ada hadis itu bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin bagaimana ini Ustadz ngantuan ini. Nggak ngerti bagaimana mandi itu untuk apa. Dan ulama jumhur fuqaha mengatakan tidak wajib. Sehingga mengatakan sunnah saja untuk kamu mandikan. Kalau mau dibuang-buang saja. Hanya Buya menekankan pemahaman ini. Sebab ini coba kalau kalian pasti selalu ditanyakan gimana motong kuku, gimana motong rambut. Tidak ada masalah, potong rambutmu. Kalau sudah dipotong tidak ada urusan denganmu. Kalau sholat kamu tidak membawa rambut, selesai. Kita perlu faham nak ya, jelas. Ini yang sering salah faham juga. Yang lain? Ada sebenarnya, belum dicatat di sini ya. Belum masuk di sini. Ya, belum ditulis di sini. Di fikih ini belum ada masalah kelewatan masalah janabah. Mafahim ada? Fahim? Jangan lupa ya, mandi besar belum ada. Ya? Belum masuk? Belum masuk, dimasukkan nanti ya. Baik. Kemudian itu biasanya di bab haid ya. Ada di bab haid kan? Di kitab haid ada di belakang itu kalau tidak salah. Cara mandi besar itu lengkap bab haid. Nanti dimasukkan aja situ. Baik, kemudian kalau ada orang punya hadas besar, yang keberapa ini? Poinnya berapa? Poin-poin tadi 1, 2 catatan tadi. Kamu ulas sendiri. Yang ketiga adalah orang punya hadas besar yang banyak, mandinya cukup sekali. Mandinya sekali. Mungkin orang punya hadas besar banyak. Double hadas besarnya. Contoh, seorang perempuan hamil tua. Mohon maaf ini ya. Digauli oleh suaminya. Karena kemasukan kemaluan suami wajib mandi tidak? Kedua, kemudian dia keluar kemudian 1 jam kemudian melahir. Habis itu keluar darah nih. Nifas panjang, sambung sama haid. Dalam urusan haid. 5, habis haid gimana?
Aduh Buya, saya punya hadas 5 lengkap nih. Lengkap sesuai dengan hafalan saya, lengkap. Ini bagaimana setelah selesai haid? Mandinya cuman sekali saja. Niat yang angkat hadas besar. Selesai ya? Baik. Jadi kalau ngajar orang awam yang mudah, tidak usah beli-beli nanti. Dipraktekkan. Baik. Kemudian cara mandi besar adalah dengan air yang pertama tadi, air suci mensucikan. Yang pertama, cara mandi besar adalah satu tok. Mengguyurkan badan ke seluruh anggota tubuh. Selesai. Ditambah dengan niat. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat mandi besar. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa nak ya. Karena kamu ngajar orang awam jangan dipersulit. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nggak hafal, nggak mandi nanti. Jadi saya niat mandi besar, selesai, biur. Niat mandi besar, biur. Selesai. Yang kedua, meratakan air ke sekujur tubuh, biarpun nggak pakai sampo. Meratakan air ke sekujur tubuh, biarpun nggak pakai sampo. Sebab ada orang menunda haidnya sampai kehilangan waktu sholat gara-gara sampunya habis. Orang awam, macam-macam orang awam. Kenapa kok tidak mandi besar? Aduh, sampunya habis. Mungkin dia ngira kalau mandi besar harus pakai sampo. Enggak. Yang penting air merata ke sekujur tubuh. Selesai. Ya enggak? Air merata ke sekujur tubuh. Selesai mandi besar. Lantas. Tambahan. Ini biasanya dibahas oleh para ahli fikih. Masalah daqiqatud daqa'iq, daqiqatud daqiqah ya. Jadi kalau kalian sudah mandi besar, tidak wajib wudu lagi. Kalian mandi besar nggak pakai wudu lagi nggak apa-apa. Tapi ada catatannya. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang batalkan wudu. Tidak boleh menyentuh wilayah yang batalkan wudu. Tidak menyentuh bagian-bagian yang batalkan wudu. Kemaluan, lubang belakang. Mungkin kamu pakai apa namanya? Pembalut. Apa namanya? Tangan. Sarung tangan. Gosok semua. Berarti nggak batal kan? Langsung. Ya pengen coba-coba ngamalin. Saya pengen mandi besar tanpa wudu. Boleh. Langsung aja mandi besar tanpa wudu. Biur. Pengen ngamalkan itu. Daripada ribut wudu nanti ribet. Akhirnya pas-pasan. Dengan cara yang kedua adalah membasuh bagian yang itu. Bagian yang lipatan-lipatan, lubang belakang, lubang depan. Niatnya untuk situ tok. Belum niatnya semua. Aku niat mandi besar untuk sini dulu deh. Ya kan? Berarti dibersihkan wilayah itu saja. Kemudian setelah itu biur, tidak boleh tanganmu menyentuh wilayah itu saja. Pokoknya kuncinya, asalkan kalian tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, maka kalau mandi besar sudah punya wudu. Paham tidak? Halas, mandi besar, selesai.